kasih saran gimana cara mengatasi render KineMaster dengan tidak mengurangi kualitas. Caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue, Dims Motovlog. Hari ini kita mau ngebahas tentang KineMaster. Kita akan ngebahas itu kali ini. Jadi itu di kolom komentar ada yang bilang, "Bang, coba dong bikinin cara buat render hasil video dari Akaso V50X. Gimana sih bang cara ngerendernya gitu ya?" Sebetulnya gini, sop ayam. Sebetulnya kalau kita bicara untuk main asal gas aja, sebetulnya gampang aja si KineMaster ini. Tinggal kita edit, blak, export, udah kelar. Tapi pertanyaannya gimana caranya ngerendernya yang bagus, yang baik gitu ya. Terus step by stepnya seperti apa. Jadi gue sedikit ngejelasin tentang yang gue bisa gitu ya. Yang poin pertama, kalian harus perhatikan resolusi yang dipakai untuk merekam di Akaso. Itu yang pertama. Entah resolusi 1080p atau 30 fps atau 1080p 60 fps atau 720p 60 fps bahkan 4K. Yang tadi gue sebutin itu resolusi yang biasa gue pakai, tapi 4K gue nggak pernah pakai. Yang kedua, kalian harus tahu gimana caranya ngerender dengan resolusi yang kalian pakai. Kesimpulannya, kalian harus pakai resolusi yang sama di saat ngerender atau ketika kalian selesai edit. Berisiknya lagu. Ketika kalian edit, kalian tuh harus sama caranya pas di saat ngerender. Seandainya kalian merekam dengan resolusi 1080p 60 fps di saat ngedit di KineMaster dan udah kelar, kalian wajib pakai yang sama. Di saat ngerender kalian pakai yang sama. Kalian pakai di 1080p dan 60 fps. Cuman yang ngebedain paling tingkat dari ke Mbps ya. Yang jelas yang gue tahu simpelnya si Mbps ini untuk meningkatkan hasil kehalusan dari video yang kalian hasilkan. Menurut gue ya. Tapi kalau emang ada yang lebih paham ya, monggo dijabarin gitu ya. Mbps megabit per second kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut. Di Google kalau kalian ketik gini ya, cara ngerender KineMaster. Wah, NMAX-nya oke juga nih warnanya. Cara ngerender KineMaster ke YouTube, itu bakalan keluar tuh hasilnya tuh. Jadi tuh ada hasil perhitungannya. Kalau kalian klik gambar, itu ada tuh kayak misalnya 1080p 30 fps berapa Mbps untuk rendernya, 1080p 60 fps lebih tinggi pasti Mbps nya, 720p 60 fps pasti agak lebih rendah Mbps nya. Mbps ini penting teman-teman. Makin banyak kalian taruh Mbps ya, makin halus juga tingkat video kalian, setahu gue ya. Tapi file juga pasti akan lebih banyak makan kalau Mbps-nya kalian besarin. Seimbang ya, Mbps makin gede pasti file makin besar. Dan makin besar pun nggak terlalu bagus juga di video teman-teman. Jadi kalian harus ikutin peraturan yang sudah diterapkan oleh YouTube untuk menghasilkan berapa Mbps-nya yang dihasilkan video kalian. Itu kalau kalian yang tadi gue bilang, kalian ke Google itu udah ada hitung-hitungannya teman-teman. Jadi kalian tinggal ikutin aja gitu. Ini poin keberapa lagi nih ya? Paham ya? Poin keempat. Ini yang penting teman-teman. KineMaster itu selain mudah dan simple dipelajari, dia juga punya kelemahan. Apa kelemahannya? KineMaster tingkat editingnya dia malah lebih turun. Atau gini, cara simpel ya, kalian udah ngerekam ya, mau entah itu pakai resolusi berapapun itu, ketika kalian edit di KineMaster,
kualitas gambarnya atau kualitas videonya itu lebih turun kalau kalian pakai KineMaster. Itu beda banget dengan video mentahannya, beda banget. Video mentahannya kita lihat cakep jernih gitu ya, nggak ada pecah-pecah. Ketika kalian pindahkan ke KineMaster dan melakukan pengeditan, di saat kalian ngerender, mau berapapun resolusinya, mau berapapun banyak mbps yang kalian pakai, itu hasilnya tetap akan lebih turun teman-teman. Jadi gini, video mentahan aslinya misalnya kecerahannya cakep nih gini ya, cakep nih. Ketika kalian pindahkan ke KineMaster atau melakukan pengeditan, itu pasti agak lebih gelap, pokoknya intinya sih, biar gua nggak panjang-panjang lebar, kualitas videonya lebih turun, lebih tidak sama dengan hasil video mentahan yang kalian sudah record di action cam kalian tuh kalau pakai KineMaster. Gua nggak tahu sih ini berlaku dengan pengeditan lain, dengan aplikasi lain atau gimana, gue nggak tahu, karena kan gue pakai KineMaster ya. Apa mungkin karena ngeditnya pakai handphone ya, karena ngeditnya pakai handphone mungkin, jadi kualitasnya lebih turun kalau pakai KineMaster. Kalau pakai PC itu kan pasti aplikasinya beda ya pasti ya, bukan KineMaster. Cuman kan ini kita pertanyaannya adalah nggak semua punya PC, nggak semua punya laptop, dan banyak juga orang yang mau simple. Setelah nge-record, lu mau nongkrong dimanapun lu enjoy aja gitu ya, megang handphone lu miring gitu ya, dan lu ngedit ya, cukup simple ya. Oke, poin keempat, turun ya, hasil kualitas videonya turun, nggak sesuai atau nggak sama dengan hasil video aslinya. Poin kelima, untuk mengatasi itu ya, walaupun memang hasilnya sama aja turun, tapi Jadi simulasinya kayak gini teman-teman, kalian ke KineMaster kalian, ambil media yang udah kalian record. Ini terserah mau dianggap ini resolusi 1080p 60 fps atau 1080p 30 fps atau 720p 60 fps. Jadi tergantung kalian makainya. Sorry ada suara anak kecil karena kita hidup bertetangga ya, jadi agak maklumin kalau misalnya ada suara-suara ini. Nah, ini anggap aja 1080p dan 60 fps ya teman-teman ya. Ini anggap aja ini udah selesai kalian edit dengan sedemikian rupa, semanis mungkin, sebagus mungkin kalian edit. Kalau gua tuh ngelakuin kayak gini, tinggal dipencet ini dan ekspor. Seharusnya itu kan wajibnya itu 1080p dan 60 fps karena menyesuaikan dengan video yang kita bikin. Ini bawah ini nih mbps nih teman-teman ya, mbps. Kalau dari ketentuan yang gue udah jelasin, kalau kita ngeliat di Google cara ngerender KineMaster, rinciannya adalah mbps nya itu sekitar 12 ya, 12, atau kalau untuk kualitas HDR atau HD itu biasanya 15. Nah biasa 15, tapi gue nggak pernah pakai 15, gue jarang, gue selalu pakai 12. Nah ini normal ya, ini normal, langsung kalian ekspor. Nah ini normalnya, tapi kan gue kasih saran gimana cara mengatasi merender KineMaster dengan tidak mengurangi kualitas. Caranya, kalau cara gue ya, versi gue selalu satu tingkat di atas resolusi sebelumnya. Kalau di KHD ini dan 60 fps ini biasanya pakai mbps itu sekitar 24. Ini gue ngikutin dari ketentuan render KineMaster untuk YouTube. Memang di sini filenya agak gede tuh, 2459 MB atau 2 GB-an ya, atau 2 GB-an lebih. Cuman hasil yang dapat ketika kalian ubah resolusi menjadi QHD 1440p ini 2K ya teman-teman ya, bukan 4K. Itu untuk mengatasi kualitas yang turun gitu ya, kualitas yang nggak sesuai dengan video mentahannya. Jadi agak lebih tinggi, satu tingkat di atas video mentahannya gitu. Mau kalian pakai resolusi apapun, yang penting satu tingkat di atasnya teman-teman, insya Allah bakalan hasilnya lebih baik. Tuh KineMaster itu kan kualitasnya lebih turun. di saat rendernya itu sebisa mungkin kalian usahakan di atas tingkatan. Dalam arti di atas 1080p itu di KineMaster itu ada 4K kalau nggak salah ya resolusinya. Itu gue udah nyoba beberapa kali riset, ternyata hasilnya memuaskan.
Ya meskipun kualitas videonya tetap sama aja ya, kalau pakai edit KineMaster itu lebih turun, tapi setidaknya mengurangi lah gitu. Itu berlaku juga di 720p 60 fps. Di saat gue pakai ngerekam 720p 60 fps, di saat gue kelar ngedit di KineMaster ya, dan gue ekspor atau gue ngerender, itu gue malah bukan pakai 720p 60 fps, tapi apa? Gue pakai di 1080p 60 fps. FPS nya gue nggak takut-takutik, tapi resolusinya gue taikin tingkatannya lebih tinggi. Ya walaupun filenya banyak ya, filenya lebih banyak dibandingkan normalnya, tapi menurut gue nggak ngaruh. Gue lebih mementingkan hasil, karena memori yang gue pakai juga ya cukup mendukung 64 GB yang SanDisk Extreme Pro. Kalau yang di sini cuma 32 dan pakai SanDisk Ultra biasa yang ini, karena nggak support yang ini pakai SanDisk Extreme Pro. Gue punya dua yang SanDisk Extreme Pro 64 GB, ternyata nggak support di Akaso versi lawas yang ada di helm gue. Itu hasilnya ada di video gue yang ini dan yang ini. Itu gue pakai tingkatannya lebih di atas dibandingkan dengan resolusi dan FPS aslinya. FPS nya tetap sama, tapi resolusinya aja lo agak tinggiin. Biasa lo pakai 1080p, lo tinggiin satu tingkat, pakai yang 4K gitu. Di saat lo pakai 720p, mau FPS nya berapapun, lo kasih pas saat render itu 1080p, lebih tinggi teman-teman. Jadi tingkat kehalusannya itu lebih dapat kalau menurut gue ya. Itu lebih berasa enaknya ya, walaupun filenya kemakan banyak. Oke, jadi ada 5 poin yang harus kalian perhatikan. Kalau emang berguna ya monggo dipakai, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Karena dibuat simpel aja. Udah banyak contekan-contekan ya di YouTube lain atau di Google. Cara ngerender yang benar untuk sesuai dengan YouTube itu ada di Google. Nanti kalian cari aja kualitas-kualitas untuk resolusinya, untuk mbps itu udah tersedia. Berapa-berapanya kalian tinggal nyontek, tinggal disamain aja. Cuman kalau kalian mau eksperimen ya monggo kayak gua gitu ya, dilebihin resolusinya dari aslinya, monggo dicoba. Kalau kalian nggak percaya, jangan lupa di like, di subscribe, di komen jika video ini bermanfaat. Yuk bantu gue untuk 1000 subscribe. Mudah-mudahan banyak yang suka dengan video khusus Akaso. Nggak khusus sih, kalau ada lain mungkin ya mungkin bisa review, bukan review, mungkin bisa menjelaskan yang lain gitu. Mungkin saat ini kan memang kebetulan ada Akaso gitu. Oke, gue pamit undur diri. Gue Dimas Andrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.